terjadi peningkatan demand tentunya bagi produk-produk yang mana menghadirkan rute wisata mancanegara, sebetulnya ke negara mana saja yang kiranya paling banyak diincar bagi masyarakat kita? Yang sekarang paling banyak itu tujuannya ke China, kemudian juga Jepang karena pas lagi musim sakura juga kan lagi cherry blossom ya. Jadi kalau untuk yang rute Asia Timur, China, Jepang paling banyak, kemudian rute jauhnya Eropa masih mendominasi. Itu untuk yang luar negeri. Kalau domestik seperti biasa Labuan Bajo, Bali, Jogja, dan terutama untuk area Jawa ini memang masih mendominasi untuk pergerakan masyarakat. Oke, baik. Kurang lebih sama begitu ya, yang disampaikan oleh Bu Rati juga di rute-rute tersebut begitu yang paling Iya peak betul, ataupun paling iya banyak karena diincar. China sekarang juga lagi gencar ya untuk Ya. promosi destinasinya. Hmm. Ya Hong Kong juga, Vietnam juga dengan adanya Sapa, banyak orang yang penasaran ke sana. Iya benar, karena momentumnya juga pas begitu Bu Pas, Rati ya. Tadi ada betul. blossom disebutkan juga Iya, yang mana terjadi ada di tulip juga di betul ya. Netherlands. Luar biasa. Nah, kalau misalnya memang demand-nya tinggi di sektor travel Iya. ataupun sektor pariwisata, sebetulnya bagaimana juga tantangan yang hadir juga di tahun ini, Bu Rati? Ya, tentu tantangannya juga tidak kalah rumit ya. Karena sumber daya itu juga, kita kan travel agent itu kan service company. Jadi ya tantangan gimana supaya servisnya tetap terjaga, gimana kita melatih sumber daya kita supaya ya excellent lah, ya, excellent service segala macam. Dan juga dengan airline juga, kita juga ada tantangan juga karena segitu banyaknya penerbangan, ya kemungkinan delay, kemungkinan dia nanti pindah pesawat itu juga tantangan buat kita karena kita yang menghadapi langsung dengan customer. Nah itu yang memang kalau Lebaran itu kita udah istilahnya siap siaga lah di airport, di kantor untuk operationnya. Nah itu memang harus disiapkan. Oke, karena memang komplainnya Iya. ke travel agent, bukan langsung ke pemerintah. Iya, Berarti. justru mereka datang ke kita karena mereka nggak mau pusing kan. Iya, betul. Jadi memang kita yang memang harus membereskan kepusingan-kepusingan itu. Oke, baik. Berarti sumber tantangan utamanya adalah di sumber daya manusia atau SDM-nya. Iya. Oke, Iya. kalau dari Astindo seperti apa, Bu Pauline? Apakah memang faktor SDM juga masih menjadi tantangan yang utama di demand yang cukup tinggi di tahun 2024 ini? Iya Mas Bram, tentunya masih ya, makanya dari Astindo ini kebetulan ngomongin soal SDM, berarti Astindo baru saja dari minggu lalu sampai minggu ini kurang lebih sekitar 10 hari dari Kabit SDM kami itu menyelenggarakan acara destination sharing. Jadi mempersiapkan para tour leader, para staff travel agent yang akan berangkat bagaimana menghadapi kondisi-kondisi di lapangan. Jadi dari minggu lalu sampai minggu ini tuh ada dari udah 10 hari nih ada rute-rutenya, ada rute Turki, rute Asia Timur tadi, Korea, Jepang, China dan sebagainya itu kami buatkan training supaya nantinya tour leader bisa mengantisipasi jika terjadi suatu hal di lapangan ataupun juga mengupdate hal-hal baru di lapangan. Kadang-kadang kan kalau seperti di Eropa tuh ada rutenya yang akhirnya nggak boleh naik mobil lagi, mesti jalan kaki, kurang lebih seperti itu. Nah, menghadapi tantangan SDM di tahun ini, kami juga di Astindo baru saja Mas Bram, baru 2 hari ini nih kami mendata kebutuhan pelatihan untuk SDM terutama di daerah. Karena kalau di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan mungkin tidak terlalu menjadi masalah untuk mencari SDM yang mumpuni ataupun terlatih, tetapi di daerah-daerah lain tuh kita agak kesulitan untuk melatih sumber daya kita karena mungkin dari segi trainernya juga tidak ada, kemudian juga dari segi sourcesnya sendiri memang agak kurang ya kalau di daerah kan. Jadi kami sudah merencanakan untuk membuat pelatihan untuk teman-teman travel agent di daerah supaya mereka juga tadi seperti Bu Rati sampaikan masyarakat nih butuh travel agent karena kita adalah one stop shopping solution. Kita yang membereskan semua rencana perjalanan mereka sampai mulai dari mau pergi kemana, idenya mau pergi kemana, mau ngapain di sana sampai nantinya kembali ke tempat masing-masing dengan kondisi happy. Pastinya kan harapannya seperti itu. Nah, jadi ini yang kita persiapkan untuk pelatihan bagi teman-teman di daerah. Tapi selain SDM, sebetulnya masalah yang lain lagi, tantangan kita juga adalah kondisi perekonomian global, Mas Bram. Karena tadi Bu Rati sudah sampaikan di bulan Februari, sebegitu banyaknya travel fair yang diselenggarakan baik oleh Astindo maupun juga oleh berbagai maskapai dan juga berbagai travel agent. Tapi ternyata lucunya,
bulan Februari ini kita punya travel agent secara global di Indonesia secara keseluruhan, salesnya kita turun Mas Bram dibandingkan dengan Februari tahun lalu. Jadi kalau Januari tahun ini kan 2023 kita sudah bilang itu udah reviving year, sudah sangat membaik lah ya kondisi travel agent dibandingkan dengan waktu pandemi 2022, 2021. Dari bulan Januari year to year Januari 2023 dibandingkan dengan Januari 2024, tahun ini tuh kita sudah naik angkanya 3,3%. Januari 2024 nih ya dibandingkan tahun lalu Januari 2023. Tapi ternyata bulan Februarinya 2024 dibandingkan dengan 2023 Februari 2023 penjualan travel agent ini malah turun 5,69%. Nah, ini kan ada berbagai faktor ya. Mungkin juga karena masalah political year tahun ini orang masih wait and see. Kemudian juga dari daya beli masyarakat yang mulai melemah, dan daya beli masyarakat mulai melemah ini kita sudah melihat dari mulai akhir tahun lalu sebetulnya penjualan agak slow dan sebagainya. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan, belum lagi dengan kurs kita yang semakin melemah. Hari ini US ternyata udah nyampe 15, udah hampir menyentuh angka 16.000 lagi ya. Padahal kan waktu bulan-bulan Februari, bulan Januari waktu kita jualan tuh kurang lebih di angka 15.500-an, 15.600-an, di mana kita kan menghitung quotation basically based on current conversion rate. Kurang lebih seperti itu Mas Bram. Oke, Jadi baik. banyaklah tantangan untuk travel agent. Oke, baik. Ada penurunan di bulan Februari begitu ya, sebesar 5% dari data Astindo. Kalau misalnya di Antafaya, apakah memang terjadi hal yang sama, Bu Rati? Alhamdulillah di kita sih nggak turun ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Karena kita kan juga segmennya ada dua. Kita ada segmen corporate, ada segmen retail. Dan kebetulan kita sektor MICE-nya itu meningkatnya luar biasa. Jadi itu mungkin tercover dari untuk penurunan di retailnya. Oke, secara grafik bisa subsidi silang begitu ya, Bu Iya, Rati ya? betul.